Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Ismail, berulang kali kita dengarkan Pak Anies ini menyampaikan, bahkan juga kalau saya bisa bilang menggarisbawahi dan juga menegaskan bahwa kebijakan pembelian alutsista bekas, begitu yang disampaikan atau terminologi istilah yang dipilih oleh Pak Anies, ini bukanlah kemudian kebijakan yang pas yang dilakukan oleh Pak Prabowo, menghabiskan dana begitu banyak, tapi itu bukan hal-hal yang dibutuhkan oleh tanah air saat ini dan juga bukan tepat sasaran. Tapi kalau tadi dijelaskan oleh Bang Bobi, bukanlah terminologi ataupun istilah yang tepat mengenai bekas ataupun baru, karena yang namanya alutsista tergantung dengan jam pemakaiannya atau jam penggunaannya. Bang Ismail. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, saya kira saya tidak perlu menjelaskan terminologi dari kata bekas. Beda dengan debat sebelumnya, SGY memang masyarakat banyak yang kurang tahu. Kalau bekas, saya kira semua orang tahu bahwa sesuatu yang sudah pernah dipakai, lalu dibeli oleh orang yang lain. Jadi ini clear bahwa yang disampaikan Mas Anies adalah data dan fakta, itu adalah realita. Dan sepertinya memang malam ini saya banyak satu buku kelihatannya dengan Mas Ciko, Paslon 03 ya, bahwa yang disampaikan oleh Mas Ciko itu juga yang kami rasakan. Dalam sejumlah statement, dalam sejumlah komentar yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan data misalnya, bahwa data Anda tidak benar, lalu kita tunggu mana data pembanding yang benar, itu sama sekali tidak ditunjukkan oleh Paslon 02 di debat malam kemarin. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa apa yang kemudian menjadi diskusi tadi malam, justru ini memberikan ekspektasi yang kurang di masyarakat. Selama ini bayangan orang ketika kita ngomong tentang pertahanan, maka kita anggap mungkin Prabowo yang paling paham, tetapi realitanya tadi malam justru beliau yang tidak memberikan sedikit gambaran bahwa beliau paham soal pertahanan misalnya. Kenapa? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari paslon lain, justru tidak dijawab dengan clear, tidak dijawab dengan baik oleh beliau. Dan satu hal bahwa ketika Pak Prabowo menyampaikan soal etik misalnya kepada pertanyaan yang disampaikan oleh capres kami, justru arah sebenarnya kami melihat bahwa Pak Prabowo tidak menunjukkan etik yang baik saja. Padahal dalam perdebatan ada banyak hal yang kemudian bisa disampaikan dan diberikan kepada masyarakat sehingga ini menjadi tontonan yang berbobot untuk publik. Lain daripada itu Mbak, saya kira hal yang paling mendasar yang saya ingin sampaikan bahwa perdebatan capres kami, paslon kami sangat clear bahwa model kepemimpinan nasional yang dibutuhkan adalah Mas Anies dengan data yang lengkap, dengan solusi yang konkret, dan terpenting bahwa 5 tahun masa emban amanah yang dilakukan oleh Prabowo ternyata tadi malam juga tidak ditunjukkan dengan menyampaikan apa yang telah dilakukan. Justru lebih banyak mencari-cari alasan untuk tidak menyampaikan gagasan yang sebenarnya. Oke, baik. Nanti sebelum ditanggapi oleh Bang Bobi, nanti kami juga berikan kesempatan lainnya untuk Bang Ismail. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana perdebatannya terjadi antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto pada saat debat capres semalam. Kita lihat bersama. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu, menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non produktif. Misalnya hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies, mengundang Pak Anies
di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi, saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya, ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu, ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Kita sudah lihat kembali cuplikan perdebatan yang terjadi antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo dengan jelas mengatakan bahwa terminologi istilah yang dipilih oleh Pak Anies juga mengatakan pembelanjaan alutsista bekas itu menyesatkan rakyat. Seperti itu Bang Bobi yang dikatakan, tapi kalau Bang Ismail sudah menjelaskan rasanya tidak ada yang salah dengan penggunaan istilah itu. Pak Anies hanya mengungkapkan data dan fakta selama ini. Bang Bobi silakan. Ya itulah Mbak, kalau misalkan ini dibicarakan ke masyarakat awam mungkin kelihatannya keren ya. Tapi kalau untuk yang sehari-harinya bergulat di dalam industri militer, ya pening juga jawabnya. Kalau disampaikan di awalnya saja bahwa yang terhebat itu 30% GDP. GDP itu kan gross domestic product atau PDB. Kita ini mau carinya itu cuma 1,5% PDB aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kita itu sekarang ini, hari ini, per hari ini dan 2024, anggaran pertahanan itu hanya 0,7%. 0,7%. Nah kalau ada yang bilang di tengah siang bolong atau di malam-malam bilang 30% PDB, ya menurut Mbak gimana? Perdebatan kita biasanya bagaimana dari 0,7% mencapai 1%, mencapai 1,5%. Tadi yang saya sampaikan, di Singapura saja 2,77%. Terus ada masuk angka, kelihatannya keren 30% PDB atau GDP, ya pening lah. Ini kan jaka sembung nggak nyambung. Jadi gimana mau direspon? Nah, lantas mengenai terminologi bekas. Mungkin beliau itu nggak paham atau lupa mungkin. Itu banyak catatannya. Di tahun 2012, Indonesia itu mau membeli frigate dari Inggris. Frigate itu adalah baru milik dari pesanan Brunei. Tapi Brunei tidak mau bayar, tidak sanggup bayar. Nah, Indonesia mau beli, ini adalah seperti alutsista baru. Tetapi karena dia kontraknya bersama Brunei, ini sempat ada panjanya di DPR yang akhirnya menyetujui. Kenapa? Itulah yang menjadi dasar pasal 45 ayat 2 di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan. Yang penting ada offsetnya, imbal dagangnya, ada transfer of teknologi. Karena hal inilah yang membuat akhirnya frigate tersebut ya gimana tidak. Frigate baru dibikin, lantas dibeli harganya lebih murah. Tapi kita karena terkendala beberapa peraturan, yaitu tadi salah satunya banyak yang nggak paham. Bekas itu kayak dipikir beli alutsista itu kayak beli mobil bekas gitu. Nah inilah yang berbeda sehingga Pak Prabowo sadar untuk menjelaskan ini kan panjang sekali. Kalau kita ngomong dianggap lawan kita paham, kita cepat. Tapi kalau yang tadi 30% PDB aja mungkin ditanyakanlah kepada semua orang yang ngerti tentang anggaran di militer. Penting juga kita mau jawabnya 30% PDB dari mana dan juga terminologi bekas atau baru itu. Baik, Bang Ismail, begitu tanggapan dari Bang Bobi. Jadi memang Pak Anies tidak mengerti hal itu kalau menurut Bang Bobi seperti itu sehingga angka-angka diungkapkan pun angka sangat disampaikan. Tidak mengerti. Nah, sangat tidak mengerti Bang Ismail. Angka yang diungkapkan pun merupakan angka yang mustahil. Bang Ismail silakan. Saya justru ingin bilang Mbak, kalau dianggap Pak Anies tidak mengerti, yang mana Prabowo memberikan pengertian kepada masyarakat di debat tadi malam. Hampir seluruh pernyataan-pernyataan Prabowo sifatnya hanya alasan, sifatnya hanya menyampaikan bahwa waktu kita tidak cukup untuk memperdebatkan ini, kita mau waktu yang lebih banyak, diajak ke tempat yang lain. Ini adalah forum perdebatan yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harusnya tadi malam dengan kesempatan terbatas Prabowo menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa bekas adalah barang bekas yang pernah dipakai negara lain, kemudian kita beli, mungkin karena memang anggaran kita nggak cukup, atau mungkin karena dengan barang bekas ini ya memang ini yang cukup, anggarannya memang hanya ada segitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa bukan karena Pak Anies nggak paham apa-apa, justru karena Pak Anies ingin menunjukkan sikap transparansi, sikap keterbukaan, dibuka aja kepada publik. Kalau alasan bahwa ada hal-hal dalam pertahanan kita yang sifatnya secret, kita paham itu dan kita mengerti bahwa memang ada sesuatu yang tidak boleh dibuka kepada publik. Tetapi tadi malam sifat perdebatan kita ini sangat substansial, yang wajib dan harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Ini menyangkut dengan anggaran yang sangat besar. Anggaran ratusan triliun di saat yang bersamaan masih banyak persoalan-persoalan bangsa kita yang tidak selesai, bahkan yang hal
paling fundamental terkait dengan pertahanan. Bagaimana nasib TNI kita yang kemudian hari ini belum punya rumah tempat tinggal, gajinya pun juga masih di bawah standar. Itu yang kemudian kita inginkan, dan Pak Anies menyampaikan bahwa koreksi itu yang akan kita lakukan dengan mekanisme perubahan ketika mandat itu diberikan kepada kami di tahun 2024. Baik, ada yang sempat disampaikan atau disinggung juga Bang Ciko oleh Bang Ismail tadi ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa saya kan bisa buka data-data itu di tempat lain, kita akan diskusi di tempat lain, tapi apa mau kemudian kita akan buka-buka data yang rahasia seperti itu? Apakah memang serahasia itu data-data mengenai Hankam sehingga kemudian tidak bisa dibawa dalam ajang perdebatan Capres semalam? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan semalam itu tidak perlu jawaban-jawaban yang intinya adalah sesuatu yang konfidensial kok. Jadi kita bicara soal angka. Tadi yang kalau boleh saya menengahi tadi mengenai angka 30% itu, yang sedang dibahas itu bukan rasio spending defense on GDP, tetapi adalah rasio hutang terhadap GDP. Jadi memang angkanya di 30-40%, maka juga Pak Prabowo menjawab di kisaran angka itu gitu. Tapi apa yang disampaikan Mas Bobi nggak salah. Bobi ini agak kurang memperhatikan debat sepertinya, selalu pusing dia dengan dapilnya ya kan, sehingga dia agak kurang konsen terhadap perdebatan ini. Jadi sehingga juga salah-salah. Tetapi kembali lagi saya katakan, Bobi bisa menyampaikan semua itu dalam waktu 2 menit gitu loh. Artinya capresnya juga harus bisa gitu. Saya berada di sini justru sebagai juru bicara, saya nggak lebih pinter daripada Pak Ganjar. Saya nggak lebih terinform daripada Pak Ganjar gitu. Jadi saya hanya bisa mengamplifikasi apa yang dia sampaikan, ya kan. Bahkan saya juga bukan dalam posisi untuk membenarkan apa yang dia sampaikan atau menyalahkan apa yang dia sampaikan. Nah ini yang berbeda dengan capres dan cawapres di paslon 2 gitu. Seakan-akan semua yang disampaikan, hampir semua tuh 70% itu either disampaikan secara percaya diri tapi salah, atau mereka mengatakan ya udah ini bukan tempatnya untuk menyampaikan gitu. Dan akhirnya menjadi ajangnya para jubir untuk menyampaikan gitu. Saya pastikan Mas Bobi ini nggak ada yang meragukan kemampuan dia, pengetahuan dia soal pertahanan gitu. Jagoan lah gitu. Secara umum semua orang tahu lah siapa Bobi ya kan soal pertahanan. Tapi intinya itu tadi. Tapi kan Menteri Pertahanannya adalah Prabowo Subianto gitu. Bukan capresnya juga bukan Bobi, capresnya adalah Prabowo Subianto. Nah ini yang menjadi pertanyaan tadi malam itu di debat itu, dia harus hadir dan siap berdebat. Itu baik, aja. nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bang Bobi untuk berikan tanggapan, Mas Nyarwi juga ulasannya, tapi setelah jeda ya, kami akan reda sejenak, lalu rehat sejenak dan kami akan kembali saat lagi.